Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah di tempat kita ibadah masing-masing. Biarlah ketika kita beribadah Tuhan hadir dan memberkati kita semua. Saya bacakan di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-3 dan seterusnya, dikatakan seperti ini. Judulnya Kain dan Habel. Ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lebaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lalu kita baca seterusnya. Kisah ini kita tahu bersama, Kain dan Habel anak dari Adam dan Hawa. Bagaimana mereka berdua ketika mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Nah, lewat kisah ini saya akan menyampaikan kepada kita bagaimana untuk supaya persembahan kita diterima oleh Tuhan. Jadi judul firman Tuhan singkat pagi yang indah ini adalah persembahan yang benar di mata Tuhan. Kenapa? Karena kisah ini kita sudah dengar bersama. Saya sudah bacakan tadi. Ada dua orang kakak beradik sama-sama mempersembahkan persembahan, sama-sama memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi anehnya, satu diterima oleh Tuhan, tetapi yang satunya lagi tidak diterima oleh Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena jelas intinya bahwa yang satu persembahannya benar di mata Tuhan, yang satu persembahannya tidak benar di mata Tuhan. Sehingga persembahan yang benarlah itu yang diterima oleh Tuhan, yang diindahkan oleh Tuhan. Nah, di tengah-tengah kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, ada banyak Alkitab yang mencatat beberapa hal untuk supaya ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, persembahan kita diterima oleh Tuhan. Oleh karena itu saya akan bacakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Lewat ayat ini kita akan belajar bersama-sama ada beberapa hal untuk supaya persembahan kita bisa diterima oleh Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak, akan menuai banyak juga. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam segala pelbagai kebajikan. Nah, ayat ini mencatat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Yang pertama, dasarnya harus dari kerelaan. Rela artinya tanpa dipaksa-paksa. Berasal dari hati, ada kerelaan. Ini akan membuat persembahan kita diterima oleh Tuhan. Yang kedua, persembahan yang diterima oleh Tuhan harus berdasarkan ketulusan. Tulus artinya tanpa pamrih, tidak mengingat-ingat. Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tidak usah diingat-ingat, tidak usah minta Tuhan menggantinya. Ya memang ketika kita mempersembahkan, Tuhan pasti ganti. Tetapi tidak perlu kita meminta-minta sampai memikirkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Tidak perlu. Yang pokok ketika kita mempersembahkan penuh dengan ketulusan, maka Tuhan akan ganti berkali-kali lipat, beribu-ribu kali lipat, bahkan berjuta-juta kali lipat. Dan yang ketiga, persembahan harus berdasarkan apa yang kita punya. Firman Tuhan katakan kalau persembahan itu berdasarkan apa yang kita punya, maka Tuhan menerimanya.
Jangan sampai kita memberikan sesuatu kepada Tuhan bukan yang kita punya, tetapi orang lain yang empunya persembahan kita. Biarlah apa yang kita persembahkan milik kita, kepunyaan kita. Apa yang bisa kita persembahkan adalah kepunyaan kita sendiri, maka Tuhan menerimanya. Dan yang keempat, harus berdasarkan kebenaran. Firman Tuhan yang suruh ketika aku mempersembahkan, bukan yang lain. Firman Tuhan yang perintahkan ketika kita mempersembahkan. Maka ketika empat hal ini jadi dasar dari persembahan kita kepada Tuhan, firman Tuhan jamin, firman Tuhan katakan, persembahan kita diindahkan oleh Tuhan. Yang pertama, dasarnya harus rela, tidak dipaksa-paksa. Yang kedua, harus tulus, jangan diingat-ingat, lupakan semua yang kita persembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, harus berdasarkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Yang keempat, harus berdasarkan kebenaran. Persembahan bukan hanya bicara uang, bukan hanya bicara harta, tetapi apa yang kita punya, tenaga, waktu, harta, fasilitas, keuangan. Mari, apa yang kita punya sekarang, persembahkan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan ganti berkali-kali lipat. Firman Tuhan katakan, menabur sedikit akan menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhan berkati kita semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.